Yuk, langsung mulai aja yuk. Kelompok 4. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya. Udah kedengeran aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustazah Zubaidah, Siti Zubaidah MPD, dan teman-teman semua yang berbahagia. Oke, jadi topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah tokoh dan penokohan dalam novel dan cerpen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riza Rahmawati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini dan adapun kelompok saya yang pertama ada Ajis Muhammad Surya, ada Askia Humairah Hambali, dan ada Muhammad Rafi Azhar. Next. Oke, langsung aja kita buka presentasi ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian dan penyajian materi pertama di sini ada tokoh. Nah, tokoh itu apa sih? Tokoh itu merupakan bagian yang terdapat dalam sebuah cerita, dalam sebuah cerpen ataupun novel. Nah, tokoh itu sebuah peran yang berperan penting terhadap jalan cerita karya sastra dan merupakan pemain dari sebuah cerita dalam karya sastra baik drama maupun novel. Nah, jenis tokoh tuh ada dua. Yang pertama ada tokoh utama yang merupakan tokoh yang utama di dalam sebuah cerita tersebut dan ada juga tokoh tambahan yang merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama dalam cerita tersebut. Next. Oke. Selanjutnya ada perwatakan. Nah, pengertian perwatakan di sini tuh perwatakan dalam cerpen, yaitu pemberian sifat pada pelaku-pelaku cerita. Sifat yang diberikan akan tercermin pada pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu. Sifat ini yang membedakan tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Perwatakan juga merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter-karakter tokoh dalam cerita. Untuk menggambarkan karakter seorang tokoh, pengarang dapat juga menyebutkannya langsung, misalnya A itu penyabar, si B itu murah hati. Jadi biasanya itu perwatakan atau penokohan ini yang kita kenal waktu dulu sekolah ya, waktu dulu SMA, itu terkenalnya dengan kayak protagonis atau antagonis gitu. Itu yang umumnya. Nah, protagonis itu bisa terdiri dari si murah hati atau si penyabar atau si pekerja keras dan lain-lain. Si antagonis ini yang kayak si pemarah, terus si balas dendam gitu-gitu. Itu termasuk ke dalam perwatakan atau penokohan. Nah, nah yaitu yang tadi disebutkan ya, jenis-jenis jenis perwatakan atau penokohan. Protagonis itu biasanya dia disukai oleh pembaca karena karakter dia nih baik. Nah, tokoh antagonis itu biasanya dibenci oleh pembaca karena karakter dia tuh di situ menampilkan keburukan-keburukan gitu. Nah, tritagonis ini tokoh yang membantu suatu cerita, baik antagonis maupun protagonis. Jadi kadang dia ini berpihak pada keduanya. Oke, boleh di next. Oke, Baik, selanjutnya selanjutnya ya ya. penyampaian disampaikan oleh penyaji teman saya pada Haji Muhammad Ibrahim. Baik, selanjutnya alur. Alur dalam novel atau karya sastra fiksi pada umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam cerita. Nah, dari pengertian tersebut ada jenis-jenis alur. Alur jenis alur yang pertama yaitu alur maju atau progresi. Menurut Nurgiantoro, ia menyatakan bahwa alur maju atau progresi yaitu apabila pengarang dalam mengurutkan peristiwa-peristiwa itu menggunakan urutan waktu maju dan lurus gitu. Jadi eh, apa ya urutan waktunya itu jelas gitu. Terus kemudian ada alur mundur atau flashback.
Masih menurut Nurgiantoro, ia menyatakan bahwa apabila pengarang mengurutkan peristiwa-peristiwa itu tidak dimulai dari peristiwa awal, melainkan mungkin dari peristiwa tengah atau akhir. Next. Kemudian ada konflik. Nah, konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman yang keras, dengan ancaman kekerasan. Konflik cerita dari cerpen dan novel juga berbeda. Di dalam cerpen, konflik yang disajikan tidak bertele-tele. Konflik akan disuguhkan langsung dan hanya satu atau dua kali saja. Sedangkan novel memiliki konflik yang lebih rumit. Konflik di dalam novel juga tidak terjadi hanya satu atau dua kali saja, akan tetapi terjadi berkali-kali. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Raffi. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, di sini ada sub materi amanat. Dalam karya sastra seperti cerpen, novel, dan pantun, terdapat istilah yang dikenal sebagai amanat. Biasanya, amanat atau pesan moral ini ditemukan oleh seseorang setelah membaca karya sastra. Menurut J. Saryono dalam buku Dasar Apresiasi Sastra 2009, sebuah karya sastra bisa disebut sebagai sastra yang baik jika di dalamnya termuat cerita yang menyadarkan manusia. Sadar di sini diibaratkan manusia dapat mengetahui tolak ukur jalan sesungguhnya yang harus diperhatikan setiap orang. Amanat memiliki dua jenis, yaitu amanat tersirat dan amanat tersurat. Yang pertama, amanat tersirat. Amanat tersirat jenis pertama yang umumnya berisikan beberapa pesan moral dalam sebuah cerpen yang disampaikan secara tidak langsung. Selanjutnya, amanat tersurat. Amanat tersurat yaitu yang berisikan tentang pesan moral yang disampaikan secara langsung. Next. Selanjutnya ada tema. Tema adalah dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema dapat juga disebut ide utama atau tujuan utama. Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, sehingga pengarang akan menggabungkan cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan subtema. Dari situ, para pembaca ataupun pembuat novel harus mampu dan memahami tema sehingga cerita yang ditulis ataupun dibaca sesuai dengan tema yang terdapat pada novel tersebut. Lalu, tema pokok adalah tema yang dapat memenuhi atau mencakup isi dari seluruh cerita. Tema pokok itu sendiri merupakan makna keseluruhan cerita tidak tersembunyi, akan tetapi terhalangi dengan cerita-cerita yang mendukung tema tersebut. Maka pembaca harus dapat mengidentifikasi dari setiap cerita dan mampu memisahkan antara tema pokok dan subtema atau tema tambahan. Menurut Nurgiantoro, menyatakan bahwa tema dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tema tradisional dan tema non-tradisional. Tema tradisional adalah tema yang biasa atau sudah diketahui secara umum oleh masyarakat. Tema ini banyak digunakan dalam berbagai cerita seperti kebenaran dan keadilan mengalahkan kejahatan. Tema tradisional bersifat universal dan novel-novel serius sering menggunakan tema tradisional dalam menyajikan kisah-kisahnya. Tema selanjutnya adalah tema non-tradisional. Tema non-tradisional adalah lawan dari tema tradisional, yang artinya tema yang tidak sesuai dengan harapan pembaca atau melawan arus. Pada dasarnya pembaca menggemari hal-hal yang baik, jujur, kesatria, atau sosok protagonis selalu menang. Namun pada tema non-tradisional tidak seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Nurgianto berpendapat bahwa sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang juga menurut Nurgianto dibedakan menjadi dua, yaitu ada sudut pandang pesona ketiga, yaitu dia, dan sudut pandang pesona pertama, yaitu aku.
Boleh di next. Lalu selanjutnya ada latar atau setting. Latar merupakan landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Jenis-jenis latar ada tiga, yaitu ada latar tempat. Latar tempat merupakan suatu unsur latar yang mengarah pada lokasi dan menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada latar waktu. Menurut Nurgiantoro, latar waktu merupakan unsur latar yang mengarah pada kapan terjadinya suatu peristiwa-peristiwa di dalam sebuah cerita fiksi. Yang ketiga ada latar sosial. Menurut Nurgiantoro, latar sosial adalah latar yang menjelaskan tata cara kehidupan sosial masyarakat yang meliputi masalah-masalah dan kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri dan penyaji yang telah menyampaikan materi kita pada kali ini. Untuk itu, terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menyimak materi. Maka kami sekarang akan menyediakan tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, dipersilakan kepada teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya. Ya baik, karena sudah ada 3 orang yang raise hand, dipersilakan kepada Diana Susilawati untuk membacakan pertanyaan. Dirim deh. Baik, terima kasih Riza dan kawan-kawan atas kesempatannya. Kan tadi saya mau izin bertanya terkait alur ya. Kan tadi yang dijelasin itu ada alur, hanya alur maju dan alur mundur. Sedangkan setahu saya itu ada alur maju dan mundur. Nah, kalau memang ada, tolong kalian jelaskan dan kalau boleh tolong berikan contohnya juga dan pengertiannya. Gimana? Paham atau enggak? Baik, paham Diana. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Rida Putri Nurul Faiza, dipersilakan. Terima kasih Eriza atas kesempatannya. Tadi kan sempat dijelaskan kalau perwatakan itu pemberian sifat pada pelaku cerita. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang akan terjadi jika semua tokoh dalam cerita itu memiliki watak yang sama? Terima kasih. Oke, terima kasih Rida atas pertanyaannya. Boleh ke pertanyaan selanjutnya kepada Yasmin Aini, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi yang sudah dijelaskan jenis perwatakan itu kan ada 3. Tapi ini saya baca di buku itu ada selain protagonis dan antagonis, terus juga di sini tuh ada tokoh statis dan tokoh berkembang. Boleh minta tolong dijelasin dari masing-masing itu. Terus pertanyaan kedua, tadi juga dijelasin jenis dari alur cerita, alur maju dan alur mundur. Yang mau ditanyain, gimana sih tahapan dari alur atau plot cerita? Jadi tahapannya, jelasin singkat aja. Pertanyaan terakhir, tadi kan dijelasin alur itu rangkaian cerita atau deretan peristiwa. Nah, terus kita juga mungkin sering dengar dengan jalan cerita. Jadi perbedaan antara alur dengan jalan cerita itu apa? Apakah mereka sama atau berbeda gitu? Gimana dapat dipahami? Oke, Yasmin, dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk saat ini kami membutuhkan waktu untuk berdiskusi dan pertanyaannya akan kami jawab setelah kami berdiskusi.
menjawab. Oke, baiklah. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaan dari Diana akan dijawab oleh Aji Muhammad Surya. Pada Aji dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih ya, Riza. Ya, izin menjawab ya tadi terkait alur maju dan mundur ya, dan besertakan contohnya ya. Ya, jadi alur maju atau dan mundur itu biasanya dalam cerita ini dimulai di tengah-tengah cerita. Sementara cerita berkembang maju, beberapa kali ditampilkan beberapa potongan flashback yang menjelaskan latar dari cerita tersebut. Nah, contohnya itu kayak dalam ceritanya apa? The Bourne Identity, di mana dalam cerita tersebut diawali dengan ditempatkan di tengah-tengah cerita. Saat Jason Bourne tidak ingat siapa dirinya, sementara cerita bergulir maju, pelan-pelan kita diperlihatkan flashback atau kejadian masa lalu Jason Bourne gitu. Jadi diawalin dengan penempatan ceritanya di tengah-tengah, terus si Jason Bourne itu tidak mengetahui dirinya siapa. Habis itu si Jason Bourne ini flashback ke masa lalunya. Gitu. Apa jelas, Diana? Oh gitu. Itu kalau dalam film ya. Kalau dari buku tuh ada nggak sih? Kan ada yang fiksi, ada yang fiksi gitu ya. Novel atau fiksi itu ada nggak kira-kira yang alur maju mundur juga? Ada ya? Ada. Contohnya ini nih. Di film Interstellar. Film Interstellar itu kan kita awal-awal disuguhkan dengan seorang anak sama ayah ya. Yang si anak ini mengiranya ada sebuah hantu di dalam rak bukunya ya kan, soalnya jatuh-jatuh sendiri tuh kan ya. Nah, akhirnya pas kita maju ke dalam film-filmnya terus, nah sebenarnya yang menjadi hantu dalam buku tersebut itu adalah bapaknya sendiri. Itu, Diana. Mungkin itu. Gimana? Oke, baik. Terima kasih buat Aji dan kelompoknya atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Diana atas pertanyaannya dan Aji yang telah menjawab pertanyaan Diana. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan dari Rida. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika semua tokoh itu mempunyai watak yang sama? Oke, boleh dijawab oleh Askia. Silakan. Baik, terima kasih Eriza. Izin menjawab pertanyaan dari Rida. Apa yang terjadi jika semua tokoh itu mempunyai watak yang sama? Mungkin yang pertama itu, jika mempunyai watak yang sama, ceritanya itu jadi berjalan tidak dengan baik. Lalu yang kedua itu, ceritanya itu tidak hidup dan tidak menarik. Dan yang ketiga itu, alur ceritanya itu akan menjadi membosankan. Mungkin seperti itu, Rida. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok ini untuk jawabannya. Oke, terima kasih juga Rida atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Askia yang telah menjawab pertanyaan dari Rida. Pertanyaan selanjutnya, itu ada pertanyaan dari Yasmin. Yang pertama tuh, tokoh statis dan tokoh berkembang itu apa? Ya kan yang dari Yasmin baca ada tokoh statis dan ada juga tokoh yang berkembang. Nah, minta penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tokoh statis. Tokoh statis itu adalah tokoh yang memiliki sifat, watak, atau pendirian yang tetap. Walaupun setiap hari diterpa masalah, tokoh statis itu tetap pada pendiriannya serta tidak terpengaruh oleh orang lain. Jadi, misalnya si tokoh ini mempunyai perwatakan yang statis. Nah, dia wataknya ini misalnya pekerja keras. Nah, walaupun dia misalnya ya di dalam cerita itu si tokoh ini dia dari miskin. Dia tuh punya sifat pekerja keras. Nah, walaupun dia udah kaya, dia tuh tetap bekerja keras gitu. Dia nggak jadi berubah jadi males, dia nggak berubah jadi si tadinya pekerja keras jadi si pemalas, itu enggak gitu. Sedangkan kalau tokohnya itu
berkembang. Ya, atau yang disebut tokoh berkembang itu tokoh-tokoh yang mengalami perubahan cerita dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan ceritanya atau peristiwa dan plot yang dikisahkan. Nah, kayak yang tadi saya contohin yang pertama juga. Misalnya si tokoh ini dia si pekerja keras. Nah, ini tokoh ini awalnya dia pekerja keras, terus pas miskin dia pekerja keras. Terus pas sudah kaya dia berubah jadi pemalas. Nah, itu kan jadinya berkembang kan, walaupun perkembangannya itu turun. Yang penting tokoh berkembang ini disebut kayak perubahan dari perwatakan yang awalnya gitu. Jadi pas misalnya dia udah kayak jadi pemalas, itu kan dia berubah kan, penokohan dan perwatakannya dia tuh berubah. Nah, itu disebutnya tokoh berkembang. Tuh. Jadi tokoh berkembang itu, statis dan berkembang itu dia sifat dari tokohnya tersebut juga kayak maksudnya sifat dari si sifatnya itu gitu. Gimana Yasmin untuk pertanyaan pertama udah kejawab atau belum? Sudah. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih tahapan alur atau plot cerita? Sebelumnya Yasmin juga nanya, apa perbedaan alur dan jalan cerita dalam cerita? Alur sama jalan cerita sama plot itu sama, dia cuman beda nama aja. Nah, gimana sih tahapan atau ya tahapan alur atau plot itu? Nah, tahapan alur tuh ada 5. Yang pertama tuh ada pengenalan, ada pemunculan konflik, ada konflik yang memuncak, ada konflik menurun, dan ada penyelesaian. Nah, cara menentukan alurnya juga itu ada kayak cara menentukan tokoh dan peristiwa, menentukan awal masalah atau konflik, menentukan puncak masalah atau klimaks, dan menentukan penyelesaian, serta yang terakhir itu menentukan jenis alur. Jadi setelah mereka menentukan tokoh dan peristiwa, yaitu ya dikenalin dulu nih si tokohnya sama peristiwanya itu bakal kayak gimana, tokohnya itu seperti apa. Dan menentukan awal masalah. Nah, alur yang pertama banget tuh pasti ada masalah dari si tokoh yang tadi udah dikenalin, pasti ada yang bikin masalah karena tadi tokoh itu nggak bisa satu cerita itu punya watak atau tokoh yang penokohan yang sama karena cerita nggak bakal hidup. Nah, jadi dalam cerita itu bakal ada minimal tuh 2 watak yang berbeda dan di mana si salah satu dari mereka itu bakal memunculkan masalah. Lalu akan menentukan puncak masalah. Nah, karena si tokoh tadi udah memunculkan masalah, pasti si tokoh yang selain yang lainnya itu bakal menanggapi masalah tersebut sehingga akan terjadi puncak masalah atau klimaks gitu. Nah, karena dua-duanya udah menanggapi masalah tersebut, pasti bakal ada penyelesaian. Karena yang tadi, balik lagi ke yang tadi, tokoh-tokohnya itu beda wataknya. Kalau sama wataknya mungkin penyelesaian itu nggak akan terjadi gitu. Tapi kalau beda wataknya, maka akan terjadilah sebuah penyelesaian. Dan setelah ceritanya selesai, akan ditentukan alurnya itu bakal maju atau mundur. Kayak yang tadi udah dijelasin Aji. Kalau maju itu, ya dia dari sekarang ke akhir dari awal masalah sampai ke penyelesaian masalah. Nah, tapi kalau misalkan alurnya mundur, dia dari penyelesaian masalahnya dulu dikasih tahu, baru dikasih tahu kenapa sebabnya. Jadi dari penyelesaian masalah baru ke dijelasin masalahnya dan ketemulah apa penyebabnya atau pengenalan kemunculan masalahnya. Jadi dibalik tuh alurnya. Tapi kalau misalkan alurnya campuran, dia bakal kayak misalnya dia ngenalin dulu ini ada penyelesaian masalahnya, baru dia jelasin alur masalahnya dan baru dilanjut dari masalah awal lagi sampai ke masalah akhir lagi. Tuh. Itu untuk tahapan alur atau cerita. Gimana Yasmin udah kejawab atau belum? Sudah. Baik, terima kasih Eriza dan kelompok 4. Oke. Karena pertanyaannya udah terjawab dan dirasa-rasa pertanyaannya juga udah cukup karena dari 3 orang pertanyaan dari 3 orang penanya ada beberapa pertanyaan. Oke, karena masih ada yang ingin bertanya, kepada Putra Maulana masih dipersilakan. Oke, terima kasih Eriza atas kesempatannya. Saya izin bertanya, misalkan ada suatu tokoh, dia itu perwatakannya ada 2 sifat gitu, antagonis sama protagonis. Itu gimana ya? Contohnya misalkan cerita si Pitung dah. Kan dia kan ngerampok inian ya,
rumah-rumah company. Tapi hasil rampokannya itu dibagiin ke warga-warga yang kurang mampu. Nah, itu kita kategorinya antagonis atau protagonis ya, karena kan merampok kan sifat antagonis, sedangkan membagi-bagikan harta kan sifat protagonis. Itu gimana ya? Paham nggak? Paham. Oke, boleh langsung saya jawab ya. Jadi kan tadi Oke. udah dijelasin. Ada sifat protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Nah, tritagonis ini dia bisa menengahi keduanya. Jadi kan itu kayak sifatnya di tengah-tengah gitu kan. Dia bisa protagonis, dia bisa antagonis. Dan semisal dia awalnya tadi antagonis, terus dia berubah jadi protagonis. Nah, kayak yang tadi udah dibilangin, ada penokohan statis dan juga ada penokohan berkembang. Nah, berarti si Pitung ini dia tuh jatuhnya penokohan berkembang. Kenapa berkembang? Karena dia tadinya antagonis, dia berubah jadi protagonis. Jadi kan dia berkembang, nggak tetap dalam pendiriannya. Dia nggak tetap dalam sifat awalnya dia gitu. Jadi karena perubahan itu dia disebutlah tokoh berkembang. Gitu, Putra Maulana. Apakah sudah mengerti? Oke, terima kasih Riza sudah mengerti. Oke, baik. Oke, karena sudah terbuka beberapa sesi ya, dan udah beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab, maka waktu untuk sesi pertanyaan kami tutup. Dan karena sudah kami tutup, demikianlah penyampaian dari kelompok 4. Mari kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, karena presentasi ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Terus saya selaku moderator mewakilkan meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada PJ Putra atau Resya. Silakan.